Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sapo Irsad. Kami dari kelompok Rican dan Nelda dan Mahdalena akan mencoba mempresentasikan judul makalah kami yang berjudul Ekosistem Pesisir dengan mata kuliah Geografi Pesisir yang didosen pengampui oleh Pak Saudra. Baiklah, saya akan mencoba menjelaskan apa yang maksud dengan ekosistem. Ekosistem ialah suatu hubungan yang terjadi antara makhluk hidup dan sekitarnya dengan tatanan yang bagus dan baik. Lingkungannya seperti makhluk hidup dan laut. Itu terjadi interaksi yang saling bergantungan dan berkesinambungan antara biotik dan abiotik. Dan pengertian yang dimaksud dengan ekosistem, pengertian dari ekosistem pesisir itu ialah suatu daerah yang mengikuti garis pantai, sepanjang garis pantai yang menjadi peralihan dari wilayah laut dengan wilayah darat, dan terjadinya interaksi, baik itu interaksi makhluk hidup dan lingkungan hidup ataupun lingkungan mati. Jadi itulah pengertian dari ekosistem pesisir. Sekian dari saya. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Rican Pina Putri. Fungsi dan manfaat ekosistem pesisir. Berdasarkan fungsinya, ekosistem pesisir memiliki 6 bagian, yaitu sebagai penyedia, sebagai pengatur, yang ketiga sebagai tempat tinggal, yang keempat rekreasi, yang kelima budaya, dan yang terakhir ada sebagai pendamping. Contoh dari ekosistem pesisir yaitu mangrove. Fungsi dan manfaat ekologi mangrove sangat bervariasi, misalnya sebagai pelindung pantai, sebagai asuhan berbagai jenis biotik, sebagai gemparan ombak arus dan angin, sebagai tempat penghasil bahan organik yang sangat produktif menurut Indrayanti tahun 2015. Kami juga memberikan saran supaya mangrove ini tetap terjaga kelestariannya, contohnya dengan melakukan penanaman 1000 pohon mangrove di setiap tahunnya, guna memberikan dampak sosial dan dampak ekonomi, yaitu mencegah arus pantai atau mencegah ombak pantai, dan di bidang ekonomi meningkatkan pendapatan per kapita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Magdalena Brutu. Di sini saya akan menjelaskan tentang permasalahan dan potensi pesisir. Permasalahan yang diidentifikasi di Kabupaten Sampang yaitu kebutuhan lahan, wilayah pemanfaatan, ancaman pencemaran, degradasi lingkungan, dan zona pemanfaatan. Masalah kebutuhan lahan diduga merupakan asas dari pembangunan jembatan Suramadu yang berpotensi menaikkan harga lahan sehingga peluang adanya konvensi lahan dan reklamasi. Permasalahan kedua yaitu wilayah pemanfaatan. Tumpang tindih wilayah pemanfaatan terjadi di daerah daratan di sekitar pesisir dan pantai maupun di wilayah perairannya. Kondisi tersebut muncul diduga kaitannya dengan kepentingan ekonomi sehingga berpengaruh terhadap ketersediaan lahan. Hal ini menyebabkan di daerah daratan dan bentuk konvensi hutan bakau yang seharusnya menjadi daerah green belt untuk perlindungan alamiah pantai terhadap serangan gelombang dan arus menyebabkan abrasi, namun sekarang telah dialihfungsikan untuk berbagai kepentingan seperti pemukiman dan industri. Berbagai kondisi permasalahan tersebut dapat meningkatkan degradasi lingkungan di sekitar pesisir dan pantai. Sedangkan permasalahan yang diidentifikasi di Kota Langsa yaitu pemukiman yang kumuh akibat padatnya jumlah penduduk. Pemukiman kumuh diakibatkan karena bangunan di atas tembak dan bahan bakunya adalah papan serta karena pola pikir yang masih rendah. Padahal potensi sumber daya yang terdapat di wilayah Kota Langsa sangat banyak berupa perikanan maupun bakau. Adapun potensi yang terdapat di pesisir yaitu terbagi atas dua. Yang pertama sumber daya yang dapat pulih, yang kedua sumber daya yang tidak dapat pulih. Yang pertama yaitu sumber daya yang dapat pulih, contohnya
hutan mangrove. Hutan mangrove merupakan ekosistem utama pendukung kehidupan yang penting di kawasan pesisir. Selain mempunyai fungsi ekologis sebagai penyedia nutrien bagi biota perairan, tempat peminjatan dan asuhan bagi bermacam biota, penanaman abrasi, menyerap limbah, pencegahan intrusi air laut, dan lain sebagainya. Hutan mangrove juga mempunyai fungsi ekonomis seperti menyediakan kayu, daun-daunan sebagai bahan baku obat-obatan, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu terumbu karang. Terumbu karang mempunyai fungsi ekologis sebagai penyedia nutrien bagi biota perairan, pelindung fisik, tempat bermain, dan asuhan berbagai biota. Terumbu karang juga menghasilkan berbagai produk yang punya nilai ekonomis penting seperti berbagai jenis hasil perikanan, batu karang untuk konstruksi, dan segi estetika terumbu karang dapat menampilkan pemandangan yang sangat indah. Yang ketiga itu rumput laut. Pemanfaatan rumput laut untuk industri terutama pada senyawa kimia yang terkandung di dalamnya, khususnya karagan, agar, dan algi. Yang keempat yaitu sumber daya perikanan laut. Nah, yang kita ketahui kalau perikanan air laut itu kan dimanfaatkan oleh masyarakat kita sebagai bahan baku pangan untuk laut dan lain sebagainya. Yang kedua, sumber daya yang tidak dapat pulih yaitu sumber daya yang tidak dapat pulih terdiri dari seluruh material dan geologi yang termasuk ke dalamnya, antara lain minyak gas, batu bara, emas, timah, nikel, biji besi, batu bara, granit, tanah liat, pasir, dan lain sebagainya. Sumber daya geologi lainnya adalah bahan baku industri dan bahan bangunan, antara lain kaolin, pasir kuarsa, pasir bangunan, kerikil, dan batu pondasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Neldawati. Di sini saya ingin menjelaskan tentang pengelolaan potensi ekosistem pesisir. Di sini ada contoh potensi pengelolaan ekosistem mangrove. Pengelolaan potensi ekosistem mangrove di Langsa. Berdasarkan analisis stakeholder, kendala dalam pengelolaan potensi mangrove Kuala Langsa sudah dapat diketahui, yaitu belum terkoordinir sistem secara terpadu, seperti belum ada lembaga hukum milik desa uang bisa menampung hasil dari pengelolaan potensi karbon. Perikanan dan wisata pesisir. Pengelolaan perikanan di Kuala Langsa diarahkan oleh Dinas Perikanan, yakni dengan adanya peraturan menangkap ikan dan penggunaan alat tangkap yang ramah lingkungan. Pengelolaan karbon belum diterapkan di Kuala Langsa dikarenakan belum adanya tenaga yang ahli wilayah tersebut. Di sini ada berdasarkan permasalahan di atas, kami mempunyai saran untuk strategi dalam pengelolaan, yaitu Dinas Perikanan beserta masyarakat harus melindungi dan membatasi eksplorasi sumber daya ikan. Potensi karbon yang cukup besar bagi dinas terkait agar membuat sosialisasi dan pelatihan pengelolaan potensi karbon agar pemahaman akan potensi dan cara pengukumannya dapat dipraktekkan oleh teknisi dinas, masyarakat, dan mahasiswa. Menurut kelompok kami, potensi pesisir itu antara lain yaitu laut, pantai, ikan, terumbu karang, mangrove, garam, dan pelabuhan. Hanya ini yang bisa kami jelaskan. Jika ada kekurangan dan kesalahan, mohon banyak dipermaaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.